Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Maranatha Jairna Baban akan menjelaskan mengenai kriteria proses bisnis dan gap analisis dengan studi kasus pada PT Si Cepat Express. Nah, adapun pembahasan kali ini adalah yang pertama, kriteria bisnis dan gap analisis, yang kedua, teori pendukung dari kriteria bisnis dan gap analisis, dan yang ketiga, Seven's McKinsey Method, studi kasus PT Si Cepat Express. Yang pertama, kriteria bisnis dan gap analisis. Apa sih kriteria proses bisnis itu? Nah, kriteria proses bisnis mengacu pada standar atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja suatu proses seperti kecepatan, akurasi, dan kepuasan pelanggan. Kriteria proses bisnis yang jelas dan terukur akan sangat membantu dalam melakukan gap analisis karena memberikan dasar yang kuat untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan. Jadi, berdasarkan definisi dan penjelasan ini, tentunya kita tahu ya bahwa kriteria proses bisnis dan gap analisis itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gap analisis. Nah, gap analisis ini sendiri dimaknai sebagai sebuah perbandingan antara kinerja aktual yang ada pada saat ini dengan kinerja potensial yang diharapkan. Dengan kata lain, gap analisis merupakan suatu metode yang diciptakan untuk mengidentifikasi apakah suatu sistem yang berlangsung di suatu perusahaan atau bisnis kita pada saat ini sudah memenuhi target atau belum. Dalam melakukan gap analisis, terdapat banyak metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Seven's McKinsey yang akan dibahas pada video kali ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori pendukung kriteria bisnis dan gap analisis. Yang pertama, teori pendukung dari kriteria proses bisnis ada dua, yaitu Theory of Constraints, yang merupakan filosofi manajemen yang membantu mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan dalam suatu sistem atau proses. Teori ini diciptakan oleh Dr. Ellie Goldberg dan dipublikasikan pada tahun 1984. Selanjutnya, ada teori Process Capability Theory, yaitu konsep manajemen kualitas yang mengukur kemampuan proses untuk secara konsisten menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Kemudian untuk gap analisis sendiri memiliki teori yaitu Kotter's Change Management Theory. Teori ini dikembangkan pada tahun 1947 oleh seorang psikolog bernama Kurt Lewin. Model Kotter's 8-step process menyoroti perlunya pemahaman yang jelas mengenai kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan atau gap analisis berfungsi sebagai langkah penting dalam mendiagnosis masalah dan merencanakan inisiatif perubahan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada Seven's McKinsey Method dengan studi kasus pada PT Si Cepat Express. Nah, sebelum masuk kepada studi kasusnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih Seven's McKinsey Method itu dan terdiri dari apa saja elemen-elemen yang terdapat pada Seven's McKinsey Method. Yang pertama adalah strategi. Elemen ini berkaitan dengan roadmap perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, elemen struktur, yaitu mencakup hierarki, garis pelaporan, dan cara setiap departemen dikoordinasikan. Kemudian yang ketiga ada sistem, yaitu serangkaian proses, prosedur, dan rutinitas yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan dalam perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada staff, yaitu berkaitan dengan jumlah, kualifikasi, dan peran karyawan dalam perusahaan, serta aspek-aspek seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Yang kelima ada style. Style merujuk kepada gaya kepemimpinan dan pendekatan manajemen yang berlaku dalam organisasi. Yang keenam ada skill, yaitu kemahiran dan kompetensi tenaga kerja perusahaan, mencakup pengetahuan, keahlian, dan kemampuan karyawan dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah share value, yaitu keyakinan dasar, prinsip, dan budaya perusahaan yang melekat dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada gap analysis dengan metode Seven's McKinsey Method pada perusahaan Si Cepat Express. Yang pertama adalah strategi. Perusahaan Si Cepat Express telah melakukan ekspansi ke luar negeri, dibuktikan dari website mereka yang menyatakan bahwa ekspansi mereka sudah sampai kepada benua Eropa, Asia, Australia, dan sudah menjangkau negara-negara lain di luar Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu struktur. Struktur organisasi sayangnya pada perusahaan PT Si Cepat ini masih terpusat dan kurang fleksibel untuk mengakomodasi pertumbuhan yang cepat.
Yang ketiga, yaitu sistem. Pelacakan paket pada PTC cepat belum dapat dilakukan secara real time, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan konsumen. Artinya, ada kesalahpahaman misalnya seperti pada sistem si cepat dinyatakan bahwasanya paket sudah sampai ke tangan pelanggan, ternyata pada kenyataannya pelanggan belum menerima paket tersebut. Sehingga ada kesalahpahaman yang mungkin terjadi dengan konsumen. Kemudian yang keempat, ada staff. Masih terdapat kinerja yang kurang maksimal pada divisi kurir. Banyak konsumen yang mengeluhkan bahwasanya kurir yang mengantarkan paket mereka bermasalah dan kurang baik kinerjanya. Kemudian yang kelima, ada style, yaitu pemimpin bersifat kurang partisipatif dan cenderung menyerahkan semua wewenang kepada anggota kelompok. Yang kemudian poin selanjutnya yaitu skill. Karyawan perlu meningkatkan keterampilan dalam hal teknologi informasi dan bahasa asing untuk mendukung ekspansi internasional seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah share value, yaitu kecepatan layanan pengiriman masih belum sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini sinkron ya dengan pernyataan di poin sebelumnya tentang sistem perusahaan secepat yang belum real time dalam menyampaikan atau menginformasikan keadaan paket atau keberadaan paket konsumen kepada konsumen yang bersangkutan. Nah, demikianlah penjelasan saya pada video kali ini mengenai Seven's McKinsey Method dengan studi kasus pada perusahaan secepat. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang baru kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.